Sahabat ICC, apa kabar? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain waktu, lain pula tamunya. Itulah ICC, Inspirasi Celuring Community. Saya Fanda Syafa, hari ini bersama tamu kita yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pemimpin desa yang ada di wilayah Kecamatan Celuring. Baik, kita sapa beliau adalah Pak Sunarto. Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat Mas Hafal? Alhamdulillah saya sehat. Ceria Pak ya? Alhamdulillah, harus ceria. Harus ceria. Seceria apa Pak hari ini datang ke ICC Inspirasi Celuring Community Pak? Alhamdulillah, saya sambut baik dengan ICC ini. Harapan kita bisa menambah semangat kerja kami, Amin. bisa menambah semangat masyarakat kami dalam beraktivitas. Nah, kita akan mengulas tentang desa Celuring Pak ya. Ya. Kalau dulu saya itu tahunya Celuring adalah nama sebuah kecamatan. Ternyata memang ada desa kan ya Pak. Desa Celuring Pak, seperti apa sih Pak untuk desa Celuring itu Pak? Sebenarnya Celuring karena termasuk desa induk. Desa yang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya desa tua. Iya. Tentu yang adanya legenda ya, legenda secara turun temurun. Ini ada Patih Caluring yang kemudian Caluring, ya? Patih Caluring yang kemudian menjadi desa Celuring. Oh, jadi memang ada sejarahnya Ya. Celuringnya itu Pak ya? Sekali lagi, kalau sejarah harus ada pembuktian ya, tapi ini legenda cerita Legenda. turun temurun. Oh gitu Pak ya, iya. Kalau desa Celuring Pak itu terdiri dari berapa dusun sih Pak? Desa Celuring terdiri dari 5 dusun. Kerajaan, Kepatian, Cemetuk, Trembelang, dan Karangrejo. Karangrejo ya? Dengan luas wilayah kurang lebih 4 kali 7 km. 4 kali 7 km. Ya. Berarti ini juga dengan jumlah penduduknya Pak? Iya. Ada Jumlah berapa penduduk kurang lebih 15 sampai 17 ribu. Kalau mengacu pada DPT kita itu terakhir kurang lebih 10 ribu. 10.000 itu data terakhir Pak Ya. ya. Kemudian kalau kita menggali lebih dalam tentang desa Celuring Pak ya, itu kalau tempat-tempat lain kan pasti punya sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa digali. Apa sih yang ada di daerah desa Celuring ini Pak yang Ya. bisa digali atau disampaikan? Ya, saya sangat bangga dan bersyukur. Meskipun tidak lahir di Celuring, tapi sangat nyaman dan bangga di posisi menjadi kepala desa Celuring yang ternyata dengan masyarakatnya yang heterogen dan potensi wilayah yang luar biasa banyak. Ini menjadi tugas bersama bagi generasi ke depan untuk terus mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di desa Celuring. Desa Celuring ya Pak ya. Terus sebentar, tadi Pak menyampaikan tidak lahir di Celuring ya, berarti mana nih Pak lahirnya Pak? Kebetulan saya lahir di Wringin Pitu, Tegal Delimo. Oh, Wringin itu Tegal Delimo. Tapi anak-anak semua lahir di sini. Oh gitu. Ya. Dari Tegal Delimo ke Celuring Pak, itu bertahun berapa masih ingat Pak? Tahun 92. Jadi, 92, ya. pindah ke sini ya? Ya. Oh baik. Kemudian kalau di desa Celuring Pak, ini kalau kita lihat atau seperti diketahui ya, Celuring kan punya banyak sekali potensi yang bisa digali. Mungkin juga bisa disampaikan Pak, Gitu, apa ya? saja sih potensi yang ada di desa Dari Celuring? sekian banyak potensi yang ada di desa Celuring, tentu ada beberapa yang paling dominan, yaitu potensi pertanian, hortikultura, buah sayur, dan semacamnya. Di samping tanahnya juga cocok untuk cocok tanam buah sayur, masyarakat petaninya juga semangat luar biasa untuk membudidayakan hortikultural. Kemudian yang kedua pendidikan. Seperti kita tahu bahwa di Celuring ini ada beberapa lembaga pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang memang sudah sejak awal ini menjadi daerah-daerah pendidikan. Iya. Ikonnya misalnya ada SMK 17 Celuring, kemudian ada SMP 1 Celuring, dan kemudian berdiri beberapa lembaga pendidikan yang lain seperti di Cemetuk itu Pondok Pesantren Al-Aqsa yang sudah ada lembaga pendidikan formalnya dari mulai tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi ya. Berarti memang luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita mengacu ke sisi lain Pak ya, potensi Celuring kan banyak. Ini kalau kita lihat sepanjang jalan nih ya, kan di situ ada tulisan misalnya sanggar seni Ya. atau mungkin
seni dan lain-lain. Kemudian di situ juga ada salah satu ikon sepertinya ya, patung minyak jinggo. Iya. Ini kan ada hubungannya dengan seni, Pak. Iya, Ya. iya. Bagaimana perkembangan seni di Celuring ini? Ya alhamdulillah, salah satu yang paling dominan adalah bidang seni budaya. Seni budaya. Bahkan beberapa event kabupaten telah kita ikuti dan alhamdulillah bisa membawa Kecamatan Celuring menjadi juara umum. Misalnya dalam lomba festival patrol beberapa tahun silam sampai 2 tahun berturut-turut sebagai juara umum lomba Wah, luar biasa. festival patrol. Dan banyak potensi kesenian lain seperti di itu? samping ada lengkap, ada jaranan, janger, prabuloro, hadah, kuntulan dan lain sebagainya dengan jumlah sekian kelompok. Gitu ya. Prinsip dalam berkesenian ini memang saya tidak menggunakan istilah bersatu, tapi bersama ya. Karena memang kelompok-kelompok pemuda, kelompok masyarakat yang berkesenian itu memang punya bendera sendiri-sendiri. Tapi ketika desa punya hajat apapun, pasti mereka semua ngumpul jadi satu sebagai bukti kebersamaan kesenian yang ada di Celuring. Oh, luar biasa. Ada nggak sih Pak wadah khusus Pak di Desa Celuring yang memang menampung para seniman atau potensi seni dari para generasi muda untuk Ya. misalnya regenerasi Ya. atau untuk tetap supaya seni Celuring itu terus maju? Ya. Dengan adanya sanggar-sanggar seni yang ada di Desa Celuring, misalnya ada di Dusun Kepatian, ada Pak Atim, di Dusun Trembelang ada Pak Suko, di Dusun Cemeto ada Ki Dalang Heri. Ini luar biasa untuk terus melestarikan seni budaya asli Kabupaten Banyuwangi khususnya. Iya, iya. Jadi gitu Pak ya. Kalau di antara banyak sekian potensi Celuring, kalau seni tadi ada, kemudian pertanian, sekolah. Ini kalau misalnya dibuat presentasi gitu Pak ya, itu di antara 3 ini Pak, yang paling banyak yang mana sih Pak? Mayoritas penduduk Celuring masih tetap sebagai petani. Masih petani. Ya, selebihnya ada pedagang, ada seniman, ada pegawai. Itu dalam arti petani itu petani yang bercocok tanam di padi atau lain-lain Pak? Baik yang bercocok tanam untuk tanaman pangan maupun buah-buahan, sayuran, dan hortikultura lain. Begitu ya. Berarti emang kayaknya komplit Celuring ini Pak ya. Alhamdulillah. Kalau tentang perkembangan Desa Celuring selama Pak Sunarto menjabat sebagai kepala desa Pak ya, dari awal sampai sekarang seperti apa sih Pak? Saya pikir kita optimis saja. Setiap generasi membawa berkah bagi di masanya kan itu. Saya pikir tentu karena masyarakat semangat, pemuda semangat untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di desa kita, ya alhamdulillah. Yang utama kita jaga dulu adalah kebersamaan. Kebersamaan yang kedua ikut memiliki. Menumbuhkan rasa ikut memiliki akan Desa Celuring ini memberikan semangat baru bagi semua warga masyarakat untuk saling berkontribusi dalam kebaikan. Begitu Pak ya. Wah ini juga yang sesuatu yang memang bagus Pak ya. Sementara kalau program Pak, dari program pemerintah desa untuk masyarakat itu yang sudah berjalan itu apa saja sih Pak sampai hari ini? Seperti pada fungsinya bahwa pemerintah desa sebagai fungsi pelayanan itu yang paling pertama dan utama. Kemudian sebagai fungsi pembangunan tentu di samping kita harus bisa mengakses sumber-sumber anggaran dari kabupaten, dari provinsi maupun pusat untuk menunjang infrastruktur dasar yang ada di Desa Celuring. Kita tentu mengajak warga desa untuk terus bergotong royong membangun Celuring ini bersama-sama. Oh gitu Pak ya. Kemudian kalau untuk kedepannya Pak, apakah juga ada program yang mungkin di tahun 2022 lah? Apakah sekarang juga sudah ada program yang mungkin akan dilakukan atau tetap dijalankan? Tentu pasca pandemi COVID ini butuh pemulihan ekonomi di semua sektor. Maka APBDes kita 2022 nanti tidak lepas dari rencana dan pelaksanaan pemulihan ekonomi itu bisa benar-benar dirasakan masyarakat, tentu dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan anggaran maupun keterbatasan kewenangan kepala desa. Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan APBDes itu sudah melalui
nomenklatur yang sudah ditentukan oleh pemerintahan di atasnya. Sehingga saya pastikan kalau terkait anggaran, karena desa ini sebagai lembaga pemerintahan terendah, tentu sebagai fungsi pembantuan yang paling banyak. Yang kedua, kita tidak bisa lepas dari aturan-aturan dari atas. Untuk apa dana itu diperbolehkan, dimanfaatkan dengan prosentase yang sudah ditentukan. Itu yang saya maksud, bahwa kewenangan desa dan kepala desa itu sangat terbatas, meskipun kewajibannya tanpa batas. Iya. Berarti memang ekonomi Pak ya. Berarti kalau kemarin atau setidaknya dalam 2 tahun kebelakang itu ternyata COVID juga berdampak Pak pada pertumbuhan ekonomi Tentu, di Desa Celuring. di semua sektor Gitu. ini terdampak COVID. Kembali pada tugas pemerintah desa, kepala desa hal ini sebagai motivator masyarakat. Motivator untuk hidup sehat, yang kemudian tidak panik dalam menghadapi gelombang apapun yang terjadi di negara kita. Yang terpenting jaga kebersamaan, kerukunan, sehingga ketika desa itu dalam kondusivitas yang bagus, dalam kondisi yang kondusif, itu insya Allah semuanya bisa kita selesaikan bersama-sama. Gitu ya, berjalan dengan baik Pak ya. Kemudian kalau selain sisi ekonomi Pak ya, infrastruktur ini kan pasti ada kan ya yang mungkin sebelumnya kurang baik atau yang sudah baik kemudian mengalami kerusakan. Nah ini tentang perkembangan di Desa Celuring sendiri bagaimana ini? Tentu di fungsi pembangunan ini pemerintah desa berupaya bersama lembaga desa yang lain, bersama tokoh-tokoh masyarakat yang lain untuk bisa mengakses sumber anggaran dari APBD 2, APBD 1 maupun APBN, sehingga bisa mempercepat infrastruktur desa ini bisa, kalau bicara selesai tentu tidak akan pernah selesai namanya pembangunan, tapi setidaknya infrastruktur dasar utamanya jalan ini bisa terus kita perbaiki secara berkelanjutan. Kemudian kalau kegiatan masyarakat Pak, apakah desa ini juga mempunyai program misalnya dalam waktu tertentu mengumpulkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ada nggak kegiatan seperti itu? Ada. Di semua dusun itu ada pertemuan warga dusun, meskipun ini kita kemas dalam bentuk pertemuan informal. Dan kami sendiri selaku pengemban amanat masyarakat di Desa Celuring berupaya sebisa mungkin bisa selalu dekat dengan masyarakat, sehingga apapun keluhan masyarakat setidaknya saya bisa dengar dulu, meskipun belum semuanya ada solusi. Jadi memang semuanya butuh waktu secara bertahap Pak ya. Berarti di situ memang ada ya Pak ya peran desa untuk kegiatan masyarakat tentang hal seperti itu ya. Diminta atau tidak, pemerintah desa memang harus punya peran di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun pemerintah desa adalah pemerintahan terkecil yang ada di Republik ini, yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kalau misalnya untuk masyarakat Pak ada yang merasa kurang klik atau kurang pas, itu memang ada tempat khusus untuk menampung aspirasi gitu Pak? Insya Allah ada Bapak BPD. Semua perangkat tersebar hampir di semua dusun ada perangkat kita. Saya sendiri sering keluyuran ke masyarakat sehingga keluhan masyarakat bisa langsung kita dengar. Sekali lagi minimal ketika kita sudah mendengar keluhan masyarakat, maka kita bersama-sama akan mencari solusi untuk kebaikan. Gitu ya. Ini kalau misalnya seorang kepala desa itu harus terjun ke masyarakat di tengah-tengah masyarakat Pak ya, atau di luar jam kerja lah, atau di dalam waktu keluarga, itu menjadi hal yang membebani nggak sih Pak? Harus kita lakukan dengan senang hati. Gitu ya. Maka jam kerja Kades sebenarnya adalah 7 kali 24 jam. Bukan 5 hari kerja, 6 hari kerja, atau 7 hari kerja. Maka dengan cara ini insya Allah perjalanan pemerintahan dan masyarakat ini tidak akan terjadi miskomunikasi. Dan idealnya memang pemerintah desa harus selalu dekat dengan masyarakat. Gitu ya Pak. Kemudian kalau kita mengatur ritme Pak, seorang kepala desa kan pasti harus punya waktu untuk keluarga, kemudian di sisi lain kan juga punya waktu untuk warga kan. Untuk menyiasati hal seperti ini bagaimana sih Pak? Pertama harus saya hadirkan dulu bahwa dengan senang hati saya menerima amanat masyarakat, sehingga apapun aktivitas yang diminta masyarakat sebisa mungkin saya bisa
melayani, bisa mengakomodir, dan tanpa ada beban yang berlebihan. Gitu Pak ya. Iya. Kalau harapan Pak ke depannya tentang Desa Celuring, perkembangannya termasuk untuk masyarakat Celuring sendiri itu seperti apa? Ya, tentu saya bagian dari generasi yang selalu optimis tentang masa depan generasi kita. Maka harapan kami siapapun kepala desanya, pemerintah Desa Celuring dan masyarakat Celuring harus terus dinamis menuju ke arah yang lebih baik. Baik, sangat komplit Pak ya. Celuring memang luar biasa ternyata ya. Ya. Baik Pak, terima kasih hadir hari ini Sama-sama, di ICC. Mas Afan. Semoga juga Celuring, Desa Celuring bisa menjadi salah satu contoh bahwa desa itu selalu bisa maju Pak ya. Bismillah. Bismillah, baik, terima kasih. Sahabat ICC, cukup sekian untuk hari ini bersama dengan Pak Sunarto yang merupakan Kepala Desa Celuring. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam ICC.